Ya ahlan wa sahlan. Selamat datang pada kiai kita yaitu Dr. Kiai Haji Jainuddin MZ. Alhamdulillah penceramah yang kita nantikan sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan insyaallah kita kasih kesempatan beliau untuk sejenak istirahat. Untuk itu mari. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, pengurus Masjid Al-Hidayah dan seluruh panitia, hadirin hadirat yang saya cintai. Semua kejadian dalam alam itu bisa terjadi karena dua proses. Pertama disebut proses kauniyah, seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal, sebab akibat. Terus yang kedua disebut proses rabbaniyah, kejadian yang terjadi atas kehendak Allah dan tidak tunduk kepada hukum kausal. Contoh, kalau ada anak kecil, otak pasti kerja. Ini ada anak, pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu proses kauniyah, bisa diselidiki secara rasio. Tapi ada kejadian lain yang namanya proses rabbaniyah, kejadian yang terjadi atas kehendak Allah dan tidak tunduk kepada hukum kausal. Contoh, Nabi Adam, ibu nggak ada, bapak nggak ada, Allah mau, jadi nggak? Jadi. Nabi Isa, ibu ada, bapak nggak ada, Allah mau, jadi nggak? Tidak bisa dikaji secara eksakt. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia nggak punya suami? Allah yang mau. Siti Maryam perempuan suci, ia hamil atas kehendak Allah, mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayoran, di sini insya Allah sama. Isra dan Mi'raj, peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak. Otak kekecilan memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Cuma logika bisa kerja dong. Besok jam 7 pagi saya berangkat ke Surabaya, naik pesawat, sehingga periksa di kantong baju saya semut ngikut. Jam 7 take off, jam 8:05 sampai di Bandara Juanda Surabaya. Saya turun dari pesawat, duduk di ruang tunggu. Semutnya keluar dari kantong, jalan kelilingan, ngobrol sama semut-semut Surabaya. Saudara-saudara, saya baru datang dari Jakarta. Kata semut Surabaya, jam berapa kamu berangkat? Tadi jam 7. Lalu jam 8 sampai di Surabaya. Iya. Semut Surabaya ngotot, gak percaya. Bagaimana mungkin, Mut? Begitu kecil, jalanmu begitu lambat. Masa Jakarta Surabaya jam 7 berangkat, jam 8 sampai? Itu semut Surabaya nggak ngerti bahwa semut Kebayoran bukan jalan sendiri. Dia ikut di kantong saya dibawa pesawat. Nabi Isra Mi'raj bukan jalan sendiri, Allah yang jalani. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah yang menjalankan, Nabi dijalanin, orang dijalanin terima nyampe. Ini peristiwa iman. Ini peristiwa yang hanya bisa ditangkap dengan semangat keimanan.
Maka memperingati Isra Mi'raj harus dengan semangat meningkatkan iman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ngomong apa dari barusan? Tumpul, banyak kasus-kasus besar di negeri kita ini yang akhirnya nasibnya kayak lagu Bengawan Solo. Tahu lagu Bengawan Solo? Bengawan Solo itu sungai besar, sering menimbulkan banjir, melewati beberapa kabupaten dari Jawa Tengah tembus ke Jawa Timur tuh sungai. Belok, akhirnya ke laut. Banyak kasus besar di negeri ini kayak lagu Bengawan Solo. Belok, akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut, habis kagak ada yang nemuin. Nih Bang Senturi nih bakal ke laut. Susnodu Haji nih bakal ke laut. Selesai nanti nguap nggak karu-karuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, belajar dari pengalaman sejarah. Kita perlu orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita. Dari kamar kita bisa ngobrol ke London. Ibadahnya pun terasa. Dulu tahun 50-an orang tua kita kalau haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an itu 6 bulan. Orang udah pada lupa dia baru pulang. 6 bulan. Maklum cuma ada kapal laut kan. Priok Jeddah itu 2 minggu di laut. Mekah Madinah onta seminggu. 6 bulan. Sekarang orang haji cukup sebulan. Kenapa? Ada ilmu menciptakan pesawat Boeing, memotong waktu 5 bulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Saudara-saudara, seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran, ibadah dengan seni tilawah terasa keindahannya. Dakwah, ibadah dengan seni terasa sentuhannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Kalau Imam Ghazali bahasanya begini, orang itu kan yang dicari cuma 2, kesenangan dan ketenangan. Ini beda nih, kesenangan dan ketenangan. Senang belum tentu tenang, tapi orang tenang biasanya senang. Kata Imam Ghazali, kalau mau kesenangan, pertama ilmu. Makin banyak ilmu, makin mudah mencapai kesenangan. Yang kedua pangkat. Orang kalau punya pangkat, wah kesenangannya banyak. Dia kedip aja orang nunduk. Dia batuk orang gigil. Dia senang tuh. Tapi kan belum tentu tenang. Tetapi kalau mau ketenangan, kata Imam Ghazali, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin, kata kita, impossible menurut rasio. Kalau Allah yang mau, apa yang tidak mungkin. Catatan apa yang mau saya ambil malam ini? 3 saja. Mudah-mudahan selesai 5 menit. Udah lu dengerin aja. Pagi sampai pagi, lo kira gue punya bini? Makin susah aja. Sekali-sekali apa? Gue masa malam begini. Yang sekali-sekali. Oke. Catatan pertama. Kalau ada kebahagiaan paling tinggi, kalau ada kebahagiaan paling tinggi dalam hidup, itu tidak lain bertemu Allah. Ya. Masuk kantor gubernur enak. Ketemu gubernurnya lebih enak. Masuk istana negara enak. Ketemu presiden lebih enak. Masuk surga enak. Ketemu yang punya surga lebih enak. Malah nggak komplit masuk istana nggak ketemu presiden. Nabi di puncak Mi'rajnya beraudiensi dengan Allah. Bahagia puncak yang belum pernah diberikan kepada siapapun, bertemu Allah. Tapi itu diawali dengan penggojlogan, kepedihan, penderitaan, kesusahan. Tahun-tahun sebelum Isra Mi'raj disebut Amul Husni, tahun duka cita.
orang-orang tersayang meninggal, gangguan perjuangan meningkat, dikucilkan di kampung bernama Syi'ib, difitnah, dilontari kotoran unta, digosipin macam-macam. Lulus semua itu, Nabi dikaruniai perjalanan yang luar biasa, Isra dan apa nih Bu? Orang itu kalau biasa susah ketemu susah mestinya nggak kaget ya. Saya santri biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mah dikasih daging ayam, nambah. Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan ya. Coba lihat nih, pejabat-pejabat baru yang tadinya di pojokan sekarang tiba-tiba ke tengah, ngenekin kelakuannya Pak. Over. Orang biasa di pojokan tiba-tiba berada di pusat kekuasaan. Over. Kita rakyat kudu pinter sekarang, jangan terjebak penampilan. Emas mah pasti kuning ya, apa semua yang kuning pasti emas. Belum tentu dong, belum tentu. Ini zaman entertain media kita, terutama televisi itu kapitalis Pak. Urusannya cuma orang punya modal beli televisi gitu aja, pikirannya tentu profit. Pulang modal nyari untung, pulang modal nyari untung. Tontonan dijadiin tuntunan, dia nggak pikirin. Kalau ada syiar Islam di televisi itu masih lipstick. Sentuhan rohani Islam 1 jam penuh, jam 3. Iya kan, dekat subuh tuh kampret yang mau nonton, yang kira-kira orang tidur. Tapi saya iri, Natal siaran langsung dari Vatikan, bener kan? Waisak disiarkan secara nasional, Nyepi disiarkan nasional, Imlek seminggu sebelumnya, seminggu sesudahnya, Maulid nggak ada televisi yang genit. Apalagi Isra Mi'raj, Maulid aja sepi. Bahkan azan sekarang udah hampir sayup-sayup. Allahu Akbar. Saya nggak nyalain televisi, itu mau urusan orang dagang. Kalau udah jam 12 ke atas tinggal cewek pakai tank top dagang SMS. Periksa TV. Itu kan orang kecil modalin orang gede Pak. Itu namanya sumur digali, gunung diuruk. Yang udah dalam digali, yang tinggi ditimbun. Yang kaya makin kaya, yang miskin nggak berasa tuh letak. Kirimlah SMS sebanyak-banyaknya. Itu kan kirimlah 2000 perak. Ya, itu bahasa langsungnya. Letak 2000. Siapa yang kaya? Temasek. Yang menguasai informasi kita. Orang kecil modalin orang gede. Saya nggak nyalain televisi, yang megang filter, yang megang remote. Tapi kalau tayangan selebritis tiap jam. Kenapa? Cost productionnya, ongkos produksinya murah, ratingnya tinggi, iklan banyak masuk. Nenek demen banget nonton. Lu ngaku lu. Yang jadi korban kan anak-anak kita. Kalau ditanya siapa Khalid bin Walid, siapa Abdurrahman bin Auf, yang lo tahu bagaimana? Itu Ariel Maluna bagaimana? Ini banyak remaja, saya harus ngomong kayak saya ngomong barusan soal seks. Laki senang perempuan, itu fitrah. Perempuan senang laki, itu fitrah. Islam salurkan itu lewat aspek yang disebut pernikahan. Bahkan kiai saja dalam Islam boleh kawin. Ini beda kita dengan Kristen, kan pastornya nggak boleh kawin. Ya, kalau kiai nggak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Rontok rambut.
Itu fitrah. Cuma Islam mau manusia sebagai makhluk mulia hidup secara mulia. Manusia sebagai makhluk terhormat hidup secara terhormat. Bahwa seks perlu. Bahwa seks kebutuhan, yes, basic instinct. Cuma disalurkan lewat cara yang benar supaya apa? Terwujud ketenangan. Nih ada ayat Quran ngomong soal seks. Waduh, siap-siap. Nafsu bener. Dengerin. Nisa'ukum harsul lakum. Masya Allah, di Quran santun bahasanya, tinggi filsafatnya. Dia ngomong seks. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Masya Allah. Sawah. Sawah. Masya Allah, santun bahasanya, tinggi filsafatnya. Istrimu adalah sawah ladangmu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Teknik mencangkul terserah kamu. Mau nyangkul sambil mundur juga boleh. Asal yang dicangkul sawah sendiri. Ya. Jangan nyangkul sawah orang lain. Orang ribut, kenapa bukan sawahnya dicangkulin? Ya. Kenapa teknik mencangkul terserah kamu? Karena sawah itu walaupun sama namanya sawah, tapi tanahnya lain-lain. Ya. Ada tanah gambut, baru secangkulan udah keluar air. Udah lu terusin aja dah. Ayo kita berlogika. Bu, kucing, tahu kucing? Kalau kita yang ngasih ikan, makannya anteng, tenang. Kenapa? Dia ngerti, ini ikan resmi. Gua nggak nyolong nih, yang punya yang ngasih. Tenang makannya tuh kucing ya. Coba kalau dia boleh nyolong. Kucing kalau nyolong ikan mesti cari kolong tempat tidur. Tengok kiri, tengok kanan. Ada piring jatuh, kabur kenceng banget. Kucing ngerti nih ikan nyolong. Seks juga begitu. Seks tuh begitu. Kalau resmi sah, tenang makannya lagi. Nggak takut digosipin orang, nggak takut diintipin orang. Bodoh amat, capek yang ngintip lagi ya. Yang berurusan belum mulai yang ngintip udah pikirin Bu, jangan dibayangin. Bapak Ibu hadirin, balik lagi. Jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah cari senderan kalau lagi susah. Ya Bu, hanya kepada Allah kita bersandar. Di sanalah segala kepastian itu. Hanya orang yang sandarannya benar. Sekarang ini kan tadi saya bilang zaman entertain, Bu.
Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sering remeng udah. Atribut kacau. Gala Julia Perez menjadi bupati. Saya dengan segala hormat menghargai betul hak demokrasi seseorang. Saya dengan segala hormat menghargai hak orang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Tapi saya pun dengan segala hormat ingin berkata, lebih baik serahkan urusan sama ahlinya. Ya. Saya nggak keberatan Rano Karno jadi wakil Bupati Tangerang. Kenapa? Pendidikannya menunjang, moralnya relatif baik. Saya bisa terima Dede Yusuf aktor jadi wakil Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Pendidikannya menunjang, moralnya juga nggak cacat. Tapi kalau Julia Perez, la haula wala quwwata. Inol mau jadi Bupati Malang, Jawa Timur. Itu kalau berhasil habis Malang dibor semua. Jangan takut ngadepin susah. Nabi itu lahir ke dunia nggak ngelihat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngembala kambing. Remajanya nggak dikolokin, ditempa oleh kesulitan. Dari situ lahir pribadi yang tegar, jiwa yang mandiri, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng. Karena hidup adalah keringat, hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itu pengorbanan. Mau hidup mesti berjuang, mau berjuang harus berkorban. Takut berkorban, nggak usah berjuang. Nggak mau berjuang, berhenti hidup. Sederhana aja kan rumusnya. Ya Bu ya. Anak-anak kita kan hidup punya harapan. Bu, orang nggak makan bisa tahan 2 minggu. Orang nggak minum bisa hidup seminggu. Tapi orang nggak punya harapan, sehari pun yang nggak bisa hidup. Kita punya harapan kalau anak-anak kita bisa lebih baik dari kita. Makanya anaknya sekolahin. Bu, anak sekolahin. Gelang doang digedein. Jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah nyari senderan kalau lagi susah. Adapun musibah, saya sering bilang, musibah itu bentuknya macam-macam Pak. Kalau musibah menimpa orang baik-baik, itu namanya ujian. Kalau musibah menimpa orang setengah baik, itu namanya teguran. Kalau musibah menimpa orang jahat, itu namanya persekot. Ada gempa, angin puting beliung, banjir, musibah. Bagaimana menyikapinya? Introspeksi. Orang baik-baik kena musibah, ujian. Sholatnya rajin, tapi dia uji. Musibah, kena musibah, ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Lagian yang ulangan pasti anak sekolah. Kalau orang setengah baik kena musibah, setengah baik itu baro-baro Pak. Yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun. Baca Quran mau, fitnah orang hobi. Sedekah, nyolongnya lebih gede dari sedekah. Malaikat gode gaya, susah catat yang diwacane. Orang seperti ini kalau kena musibah bukan ujian, namanya teguran. Kenapa ditegur? Lalai. Tapi kalau orang jahat kena musibah, itu bukan ujian, itu bukan teguran, itu namanya persekot. Panjer tanda jadi uang muka, kontannya di akhirat nanti. Jadi oleh karena itu jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah nyari senderan kalau lagi susah. Ya Bu ya. Nabi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ditempa, digojlok, digembleng, baru subhanalladzi asra bi'abdi, diberikan karunia yang belum pernah diberikan kepada satu makhluk pun. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa hambanya? Ada 2 data di sini. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad. Kenapa? Kalimatnya menjalankan hamba. Hamba itu gabungan ruh dan jasad. Ruh saja tanpa jasad
bukan hamba. Kalau Isra Mi'raj cuma ruh saja kita juga bisa. Jasad saja tanpa ruh lebih aneh lagi, namanya pocong. Ketika dipanggil hamba, gabungan ruh dan jasad. Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad. Data kedua, ayat ini menjelaskan bahwa Allah benar-benar memanggil Nabi sebagai hambanya. Hambaku, kata Allah. Saya mau tanya sekarang, Bu, Ibu udah yang gampang jawabnya ya Pak ya. Bapak masih tenang dah. Nih rese nih. Kita ngemeleng ya ngobrol. Bu, Ibu hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata Ibu sendiri kan? Oke. Kalau kata Ibu sendiri itu namanya ngaku. Ya, orang ngaku boleh dong, namanya juga ngaku. Tapi diakui apa tidak? Kita belum tahu kan? Iya kan? Jadi ngaku itu murah, yang mahal diakui. Bu, Ibu kenal Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama Ibu? Ngaku. Boleh dong, namanya juga ngaku. Ya. Saya hamba Allah, kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Saya kan belum tahu. Karena banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia, hamba harta, budak nafsu, pangkat budak setan, hamba jabatan, nggak sesuai ucapan dan perbuatan.